Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 56 SDP Entrepreneur ingin mempresentasikan proposal bisnis yang kami buat berupa produk Churros Bite. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kona Rumsari dan 3 teman saya Muhammad Ilman, Kanti Restu, dan Salma Febrianda. Nah, kami akan membahas yang pertama, latar belakang, yang kedua, gambaran bisnis, yang ketiga, struktur perusahaan, yang keempat, operasional, yang kelima, strategi pemasaran dan metode pemasaran, yang keenam, analisa 4P, yang ketujuh, keuangan, dan terakhir, penutup. Latar belakang dari produk kami yaitu era globalisasi membawa banyak perubahan di Indonesia maupun negara-negara di seluruh dunia. Salah satunya yaitu memberi dampak pada masuknya berbagai macam kebudayaan asing ke Indonesia. Contohnya di bidang kuliner. Nah, bisnis kuliner yang akan kami kembangkan adalah churros. Churros sendiri merupakan makanan ringan yang sangat digandrungi oleh anak-anak sampai orang tua. Sehingga churros merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Kami memodifikasi churros menjadi Churros Bite yang dapat dimakan dengan sekali gigitan dan menyediakan berbagai topping yang dapat konsumen pesan sesuai dengan selera masing-masing. Selanjutnya adalah deskripsi produk. Churros merupakan makanan khas dari Spanyol yang memiliki bahan dasar tepung terigu yang dibentuk memanjang kemudian digoreng. Nah, kami menyediakan dengan berbagai varian rasa. Yang pertama original, yang kedua coklat, yang ketiga keju, yang keempat matcha, dan terakhir tiramisu. Visi dari bisnis kami yaitu menciptakan churros yang crunchy di luar, lembut di dalam, dan cocok di lidah orang lokal atau orang Indonesia. Misinya adalah menciptakan mekanisme bisnis yang berkualitas sehingga mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Tujuan perusahaan kami yaitu yang pertama menghadirkan alternatif camilan baru dengan berbagai macam varian topping. Yang kedua, mendapat kepercayaan dari konsumen. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan dan pendapatan dari penjualan. Dan yang terakhir, membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sekitar. Manfaatnya yang pertama, manfaat ekonomi. Nah, churros sendiri sangat populer di kalangan anak-anak sampai orang tua, sehingga merupakan salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Churros bahkan dijual tidak hanya di restoran mewah saja, tapi juga sudah sampai di pedagang kaki lima. Churros menjadi semakin populer dari tahun ke tahun dan membuat potensi bisnis churros sangat cerah dan keuntungannya sangat tinggi. Yang kedua, manfaat sosial. Bagi pemilik usaha diharapkan mampu menghadirkan inovasi-inovasi dan mampu mengambil peluang untuk mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Bagi masyarakat, keberadaan Churros Bite dapat menjadi alternatif sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mendapatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Analisis SWOT yang pertama, strength, memiliki topping yang bervariasi, menggunakan bahan yang berkualitas dan halal. Weakness, efek kesehatan mengkonsumsi banyak gula, produk mudah ditiru, harga bahan baku tidak stabil. Opportunity, memiliki banyak mitra kerja, budaya masyarakat yang sangat konsumtif, dan perkembangan iptek. Threat, kenaikan harga dari supplier, kompetitor di bidang yang sama, dan efek negatif gula. Selanjutnya yaitu ada struktur perusahaan yang berisi yang pertama yaitu ada direktur, yang kedua yaitu ada manajer keuangan, yang ketiga yaitu ada manajer personalia, yang keempat yaitu ada manajer teknologi, dan yang terakhir yaitu manajer pemasaran. Selanjutnya yaitu ada operasional. Untuk semua anggota yang akan pertama kita bahas yaitu manajemen rantai pasokan atau supply chain.
Karena masih baru, manajemen Rantai Pas akan usaha churros kami mengadopsi skala UMKM dengan proses yang masih sederhana. Kebutuhan bahan dasarnya berupa yang pertama yaitu ada kelompok bahan utama yang berisi tepung terigu, mentega, air, gula pasir, baking powder, dan vanili bubuk. Selanjutnya yaitu ada kelompok bahan tambahan atau topping yang berisi gula pasir untuk taburan dan selai atau saus coklat sebagai pelengkap. Dan yang terakhir yaitu kelompok kemasan dengan menggunakan kardus ramah lingkungan. Yang akan kita bahas kedua yaitu menentukan SOP. Untuk semua anggota, tugas utamanya yaitu memasak, menggoreng produk, mengemas produk. Pekerjaan standarnya yaitu memastikan hasil jadi masakan, adonan, dan penggorengannya matang dengan sempurna dan rasanya sesuai dengan standar minimal produk. Dan yang terakhir yaitu prosedur. Tahap persiapannya yaitu berisi kenakan pakaian standar. Pastikan kondisi alat-alat bersih, prima, dan siap pakai. Penempatan, penggunaan, serta pembersihan alat harus terjaga. Pastikan stok bahan-bahan cukup untuk operasional. Pastikan stok air bersih dan wadah pembersih tercukupi untuk operasional. Pastikan tong sampah dan plastik limbah dalam kondisi kosong dan siap pakai. Yang selanjutnya yaitu tahap produksi, yang berisi mengenakan masker dan sarung tangan selama proses produksi. Gunakan alat dan bahan yang benar mengikuti resep produk. Pastikan proses memasak mencapai kematangan sempurna. Pastikan juga pengemasan produk dengan baik dan higienis. Meletakkan limbah bahan sisaan dan cairan serta kemasan bahan ke tempat yang telah disediakan. Membersihkan dan mengeringkan alat-alat yang sudah terpakai. Selanjutnya yaitu untuk pelayan. Tugas utamanya yaitu melayani konsumen, menerima, dan menanggapi keluhan. Pekerjaan standarnya yaitu proses standar pelayanan harus sesuai aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Dan yang terakhir yaitu prosedur. Dengan pelayanan yang berisi selalu menyapa konsumen yang baru datang maupun yang sedang mendekat ke arah tempat pelayanan. Tanyakan kepada konsumen yang baru datang apa yang bisa dibantu. Selalu gunakan sarung tangan dan masker dagu setiap kali melayani konsumen. Jika menemukan produk atau kemasan yang cacat, letakkan di tempat retur yang telah disediakan. Sampaikan salam jumpa kembali setelah melayani konsumen. Yang kedua yaitu ada penanganan keluhan yang berisi sampaikan salam dan sapa setiap kali menerima konsumen. Perkenalkan diri dan posisi, dengarkan keluhan konsumen secara utuh dan tanpa menyela, catat poin-poin keluhannya. Klarifikasi poin-poin keluhan kepada konsumen, jawab pertanyaan-pertanyaan atau keluhan konsumen yang dapat dijawab segera. Tindak lanjuti keluhan konsumen jika produk dan kemasan tersedia pada saat keluhan disampaikan. Jika solusi belum tersedia, simpan keluhan konsumen ke buku daftar keluhan, lalu sampaikan kepada manajer. Sampaikan salam dan terima kasih sesaat sebelum konsumen meninggalkan tempat tersebut. Perkenalkan, nama saya Salma Febrianda dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 2280 2244003. Di sini saya akan mempresentasikan materi strategi pemasaran dan metode pemasaran. Analisis peluang pasar. Churros seringkali disebut dengan donat ala Spanyol, merupakan makanan yang rasanya manis, lembut, dan renyah, yang membuat makanan ringan ini disukai oleh banyak masyarakat. Varian topping churros ini sangat bervariatif. Kue dari Spanyol ini sangat terkenal di Indonesia. Dengan begitu, peluang pasar sangatlah luas. Kemudian ada analisa 4P produk Churros Bites. Yang pertama ada produk. Churros saat ini sedang booming di Indonesia. Kue churros ini digandrungi mulai dari anak-anak hingga orang tua. Kelezatan dari rasa kue churros yang menggoda membuat churros menjadi salah satu bisnis yang patut diperhitungkan. Peluang bisnis ini dapat dikatakan menjadi salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Kemudian ada price yang kita tampilkan di presentasi kami. Untuk tempat penjualan kami, kita berasal dari Yogyakarta. Promotionnya itu mengiklan produk menggunakan media elektronik seperti internet, serta melalui berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Instagram. Adapun platform lain seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Selanjutnya ini ada analisa targeting. Proses targeting ini mencerminkan kenyataan bahwa perusahaan harus mengidentifikasi pelanggan yang dapat diakses dan dilayani secara efektif dan efisien. Target pemasaran churros kami adalah keluarga, mahasiswa, para pecinta churros, dan pelajar. Untuk pemasaran lainnya kami memilih untuk mencoba memasarkan kami di suatu toko, warung, dan tempat menjual makanan ringan lainnya. Selanjutnya ada analisis, segmentation, targeting, dan positioning pada produk churros. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar pada menjadi kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda.
Segmentasi juga diartikan sebagai proses pengidentifikasian dan menganalisis para pembeli di pasar produk, menganalisis perbedaan antara pembeli pasar. Selanjutnya, ada segmentasi geografik. Membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografi. Produk churros dipasarkan di daerah sekitar Yogyakarta. Segmentasi demografi membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan variabel. Segmentasi psikografik membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik. Segmentasi perilaku, produk churros ini memberi manfaat bagi perasaan seseorang karena mengkonsumsi makanan yang manis dapat meningkatkan perasaan bahagia dalam diri seseorang. Selanjutnya lagi ada analisa positioning. Analisa ini mencoba menempatkan produk di benak konsumen dengan imajinasi atas produk yang ditawarkan kepada konsumen melalui proses komunikasi. Dengan perkataan lain, positioning ini bukan menempatkan produk untuk kelompok tertentu, tetapi berusaha menanamkan citra produk di benak konsumen serta memainkan komunikasi agar dalam benak konsumen tertanam suatu citra tertentu. Halo, kali ini saya akan membahas tentang keuangan dari usaha kami. Yang pertama ada biaya variabel. Yang pertama ada mentega 4 bungkus dengan harga 30.000, garam 1 kg dengan harga 15.000, bubuk kayu manis 5 saset dengan harga 25.000, tepung terigu 6 kg 45.000, 2 telur 2 kg 40.000, minyak sayur 2 botol 100.000, gula 1,5 kg 20.000, packaging 130 buah 120.000, stiker 130 buah 30.000, dan selai yang terdiri dari selai coklat, keju, tiramisu, dan matcha 4 kali 1 kg sama dengan 120.000 dengan total biaya variabel Rp545.000. Selanjutnya ada biaya tetap. Selanjutnya ada biaya tetap. Yang pertama ada 3 baskom dengan harga 25.000, 2 lusin sendok dengan harga 20.000, 2 wajan penggorengan dengan harga 40.000, 2 sutil dengan harga Rp20.000, kompor yang berharga Rp150.000 dengan total Rp255.000. Selanjutnya total biaya sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap sama dengan 545.000 ditambah 255.000 sama dengan 800.000. Jadi total biaya variabel dan tetap yang kita perlukan sebesar 800.000. Dalam seminggu kita dapat menjual churros bite sebanyak 1000 buah atau 125 packaging, di mana satu box berisi 8 churros bite. Peluang berkelanjutan usaha. Churros bite adalah makanan kekinian yang saat ini sudah banyak beredar di masyarakat dengan harga yang beragam. Dengan banyaknya pelaku usaha yang berjualan churros bite ini telah memberikan kesempatan bisnis yang sangat baik untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak memerlukan modal yang besar dan dapat menghasilkan keuntungan yang tergolong banyak. Keuntungan yang didapatkan bisa sangat bervariasi tergantung di mana churros bite ini dipasarkan dan bagaimana cara memasarkannya. Apabila di kantin sekolah maka akan dijual dengan harga Rp1.000 per biji. Namun jika dijual di tempat yang lebih bergengsi dapat dijual dengan harga Rp13.000 per boxnya. Kesimpulannya adalah menurut kami bisnis churros bite ini memiliki prospek yang menjanjikan. Lantaran sebagaimana kita sudah ketahui bahwa usaha kuliner merupakan satu jenis bisnis yang sangat fleksibel. Kuliner camilan churros merupakan salah satu snack yang sangat digemari oleh para pelanggan di negara asalnya yaitu Spanyol, dan bukan hanya pada Spanyol saja, churros juga sangat terkenal di Italia, Jerman, Meksiko, dan Amerika. Churros merupakan camilan yang sangat digemari oleh anak-anak sampai orang tua. Oleh karena itu, kami yakin bisnis kami akan berkembang dan memperoleh profit yang tinggi. Diharapkan usaha ini sanggup bersaing dengan bisnis sejenis maupun yang berbeda. Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 56 SDP. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.